Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Bonita Basuki dengan NPM 2412011117. Perkenalkan, nama saya Fasya Kirana Mastika dengan NPM 2412011124. Perkenalkan, nama saya Nadina Fantasia dengan NPM 24120111110. Perkenalkan, nama saya Nikade Puja Gayatri dengan NPM 2412011121. Perkenalkan, nama saya Felicia Marcel Sijabat dengan NPM 24120111238. Jadi di sini saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu jelaskan pengertian dan ruang lingkup dari pertanggungan atau perasuransian. Nah, jadi berdasarkan dasar hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perasuransian atau pertanggungan yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan pihak penanggung meningkatkan diri kepada tertanggung dengan menerima sebuah premi asuransi untuk memberikan pengganti kepada tertanggung karena sebuah kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Nah, terus ada usaha penunjang asuransi, yaitu yang menyelenggarakan jasa keperantaraan dan penilaian kerugian asuransi. Nah, jadi ada kepengantaraan, penilaian kerugian, dan aktuaria. Jadi, pada intinya, perasuransian itu adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan asuransi untuk mengelola resiko yang diambil alih dari penanggung lain. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu asuransi, premi, dan juga polis asuransi. Yang pertama, saya akan membahas mengenai apa itu asuransi. Jadi asuransi ini merupakan sebuah perjanjian penagihan resiko antara kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung. Jadi tertanggung ini adalah nasabah dan penanggung ini adalah pemilik asuransi, yang dimana penanggung ini memberikan premi kepada tertanggung apabila tertanggung memiliki atau mendapatkan kejadian yang tidak diinginkan atau yang sering kita sebut adalah evenement. Lalu saya juga akan membahas mengenai premi dan juga polis asuransi. Apa itu premi? Jadi premi ini merupakan sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai polis asuransi. Polis asuransi ini merupakan bukti tertulis perjanjian antara perusahaan dengan nasabahnya, yang dimana polis ini memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak terkait pertanggungjawaban resiko itu tersebut. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu apa pengertian dan ruang lingkup dari penanggung dan tertanggung. Penanggung adalah pihak asuransi yang setuju untuk memberikan perlindungan finansial atau kompensasi kepada pihak lain jika terjadi kerugian atau risiko. Ruang lingkup penanggung, yang pertama ada pengelolaan risiko, yaitu menilai tingkat risiko yang diajukan calon tertanggung untuk menentukan apakah permohonan diterima dan berapa besar premi yang harus dibayarkan. Yang kedua, ada penerbitan polis, yaitu menyediakan dokumen legal yang merinci syarat, kondisi, dan batasan perlindungan. Yang ketiga, ada penyelesaian klaim, yaitu memverifikasi kejadian kerugian dan membayar ganti rugi atau uang pertanggungan kepada tertanggung sesuai kesepakatan dalam polis. Selanjutnya, tertanggung adalah pihak dalam perjanjian asuransi yang mengikatkan diri untuk membayar premi kepada penanggung dan berhak menerima penggantian, kerugian, atau kerusakan atas kekayaan atau kepentingan yang dipertanggungkan akibat peristiwa yang tidak pasti. Ruang lingkup dari tertanggung, yang pertama, ada kewajiban membayar premi, yaitu menyetorkan sejumlah uang secara rutin atau sekaligus pada penanggung sebagai imbalan atas pengalihan risiko. Yang kedua, ada kepentingan yang diasuransikan, yaitu
tertanggung harus memiliki hubungan hukum atau ekonomi dengan objek asuransi hingga menderita kerugian jika risiko terjadi. Yang ketiga, ada itikat baik, yaitu wajib memberi data yang jujur, akurat, dan lengkap mengenai kondisi objek atau subjek yang diasuransikan saat pendaftaran. Di sini saya akan menjawab untuk soal nomor keempat, yaitu jelaskan pengertian dan ruang lingkup dari bentuk hukum dan usaha perasuransian. Bentuk yang pertama yaitu pengertian bentuk hukum perasuransian. Bentuk hukum perasuransian adalah wujud atau struktur badan usaha yang digunakan oleh perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha asuransi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, menurut Undang-Undang Perasuransian, perusahaan asuransi dapat berbentuk berupa perseroan terbatas, perusahaan perseroan, koperasi, dan usaha bersama atau mutual. Selanjutnya, pengertian dari usaha perasuransian. Usaha perasuransian adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan risiko melalui perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung, di mana penanggung menerima premi dan memberikan penggantian atau kerugian yang timbul akibat suatu peristiwa yang tidak pasti. Selanjutnya, ruang lingkup usaha perasuransian meliputi: pertama, adanya usaha asuransi. Usaha asuransi meliputi adanya asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi. Yang kedua, adanya usaha penunjang perasuransian yang meliputi adanya pialang asuransi, agen asuransi, konsultan, aktuaria, dan penilai kerugian. Akan menjelaskan pertanyaan kelima, yaitu berupa teori pengalihan risiko, ganti kerugian, dan juga santunan. Teori yang pertama yaitu teori pengalihan risiko atau risk transfer theory memiliki definisi yaitu sebagai salah satu dasar dalam hakikat asuransi sebagai mekanisme pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung, yang memiliki arti bahwa beban ekonomi atas suatu kemungkinan kerugian dipindahkan dari satu pihak kepada pihak lain melalui kontrak asuransi. Dasar hukumnya yaitu dari UU nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Kemudian ruang lingkup dari teori tersebut yaitu memiliki beberapa unsur pokok, yaitu risiko yang dapat dialihkan, yaitu risiko murni atau pure risk, yaitu hanya menghasilkan kerugian bukan keuntungan seperti kecelakaan, kebakaran, dan kematian. Yang kedua yaitu syarat risiko yang dapat dialihkan, antara lain risiko bersifat tidak pasti dan risiko tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Yang ketiga yaitu mekanisme pengalihan terjadi melalui perjanjian asuransi yang sah sesuai pasal 1 ayat 1 UU nomor 40 tahun 2014. Yang keempat yaitu batas pengalihan yang penanggung tidak mengambil alih risiko secara absolut melainkan sebatas yang diperjanjikan dalam polis, termasuk adanya suatu pengecualian. Kemudian teori yang kedua yaitu ganti kerugian atau indemnity theory yang memiliki definisi sebagai prinsip yang menyatakan bahwa tujuan asuransi kerugian adalah untuk memulihkan kondisi finansial tertanggung seperti semula sebelum terjadi peristiwa yang merugikan, tidak lebih dan tidak kurang. Memiliki dasar hukum yaitu UU nomor 40 tahun 2014 tercermin dalam pasal 1 ayat 1 huruf A yang menyebutkan bahwa penanggung memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum. Dan selanjutnya pasal 2 ayat 1 membagi usaha perasuransian menjadi usaha asuransi umum yang berbasis produknya adalah ganti kerugian. Yang kedua merupakan ruang lingkup yaitu jenis asuransi yang menerapkan prinsip ini yaitu asuransi non-life, yaitu kebakaran, kendaraan bermotor, pengangkutan, merit kargo, dan tanggung gugat. Dan ada cara penghitungan ganti kerugian yaitu berdasarkan nilai real, nilai penggantian, atau kesepakatan dalam polis. Yang ketiga yaitu prinsip turunan dari teori ganti kerugian seperti prinsip subrogasi, prinsip kontribusi yang merupakan penanggung atas objek yang sama masing-masing menanggung secara proporsional. Yang ketiga yaitu prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan atau hanya pihak yang memiliki kepentingan ekonomis terhadap objek yang dapat mengajukan klaim ganti rugi. Yang keempat yaitu batasan ganti kerugian tidak melebihi nilai kerugian yang didapatkan.
Yang ketiga yaitu teori santunan atau benefit theory atau compensation theory, memiliki definisi yaitu santunan berlaku pada asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan diri di mana besar pembayaran telah ditetapkan terlebih dahulu atau fixed benefit dan tidak terikat pada besarnya kerugian aktual yang diderita. Dan santunan ini diberikan bukan penggantian atas kerugian, tetapi dari kompensasi yang telah disepakati. Dasar hukumnya yaitu pasal 2 ayat 2 UU nomor 40 tahun 2014 mengatur usaha asuransi jiwa sebagai ini usaha yang menjalankan mekanisme santunan ini. Ruang lingkupnya yaitu jenis asuransi yang menerapkan teori santunan meliputi asuransi jiwa seperti kecelakaan, asuransi kesehatan, dan asuransi sosial seperti BPJS, ketenagakerjaan, dan jasara harja. Yang kedua yaitu karakteristik santunan, yaitu ditentukan dalam awal polis. Tertanggung dapat memiliki beberapa polis asuransi jiwa dan tidak mengenal prinsip subrogasi karena tidak terikat pada pemulihan kerugian konkret. Hubungan dengan pengangkutan, dalam konteks hukum pengangkutan, santunan juga direlevan dalam asuransi penumpang dan asuransi awak kapal. Dan dalam hal ini juga diwajibkan keselamatan penumpang itu ada asuransinya. Sekian dan terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih, bye-bye. Sekian informasi yang telah saya sampaikan, semoga dapat berguna dan bermanfaat. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.